ketika ingin terjun ke dalam bisnisnya itu punya sebuah problem yang cukup besar atau juga kebutuhan bagaimana pengelolaan bisnisnya. Teman-teman di dunia creative fashion khususnya fashionpreneur ini masih perlu diedukasi gimana sih pinter mengelola keuangan. Hai Konvisto, kita jumpa lagi di acara Investalk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu seorang pelaku bisnis fashion yang sudah 11 tahun melalang melintang di bisnis ini. Dan kita sambut Ibu Fluri Dwi Mustika. Hai. Halo Ibu. Hai Mbak Sandra. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Baik? Baik, luar biasa. Iya. Kali ini sebenarnya investasiku ini sangat spesial banget Bu, karena bintang tamunya tuh nggak berkaitan dengan investasi nih, malah pasti langsung seru deh nih obrolannya ya. Pelaku fashion bisnis, bisnis fashion lagi yang wanita semua pasti pada interest ya, kayak gitu ya. Mungkin supaya kawan Vistol bisa lebih mengenal Bu Fluri, boleh Bu agak sedikit bercerita tentang bisnisnya atau tentang Ibu Fluri dulu gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Sandra. Saya sudah diundang di sini. Jadi kenalan dulu karena kalau nggak kenal maka nggak sayang kan ya. Betul. Oke, jadi saya Fluri Dwi Mustika. Saya founder dan CEO dari Spark Fashion Academy. Nah, Spark Fashion Academy itu sendiri adalah lembaga pendidikan mode. Jadi kalau orang mau punya bisnis fashion, mau karir jadi fashion designer atau jadi stylist gitu. Nah, itu tempatnya di situ tuh. Oke, gitu. iya. Awal mulanya gimana tuh Bu? Tiba-tiba menjadi membuat akademi tentang fashion. Apakah ada ceritanya gitu behind? Iya, aduh kalau cerita bakalan panjang nih 2 hari gak selesai ya. Oke, jadi sebelum saya mendirikan Spark Fashion Academy, memang saya sebelumnya kurang lebih sekitar 10 tahun 13 tahun itu saya bekerja di sebuah lembaga sekolah formal international school. Pada saat itu saya sebagai terakhir sebagai senior assistant director di sana. Terus saya ngelihat nih, aduh udah lama ya di bidang pendidikan, pengen juga punya usaha sendiri. Dan saya melihat industri fashion itu seksi banget gitu ya, nggak ada matinya. Iya betul. Gitu. Nah benar, akhirnya ya udah deh, saya waktu itu dengan almarhum kakak ipar saya, ya udah kita bikin aja deh lembaga pendidikan fashion berdasarkan pengalaman saya juga, dan juga wah ini opportunity-nya besar juga nih di fashion gitu. Oke. Oh jadi karena bekerja udah lama banget ya di dunia, betul. jadi assistant director pendidikan ya. Betul. Ya benar sih, kalau dunia fashion emang gak ada matinya, selalu kan kita mau pakai baju baru terus tuh. Iya. Walaupun kehilangan ide bisa balik lagi model yang belakang gitu Bu ya, muter aja. Terus. Iya. Oke. Kemudian lanjut lagi nih Bu, sebenarnya Spark Fashion Academy itu lebih ke apa sih, itu visi misinya apa? Apakah desainer aja atau lebih ada menjahitnya? Karena kan dua yang berbeda itu ya. Nah ya betul. Nah ini yang memang ketika saya mendirikan sekolah ini, saya ingin membuat sebuah pendidikan atau katakanlah bisnis yang berbeda. Itu salah satu yang kita lihat bahwa kalau mungkin pendidikan fashion lainnya tuh lebih ke jahit, bikin desain. Nah, Spark Fashion Academy ini berbeda. Berbedanya apa? Justru kami melihat bahwa orang-orang kreatif, orang-orang fashion ini ketika ingin terjun ke dalam bisnisnya itu punya sebuah problem yang cukup besar atau juga kebutuhan bagaimana pengelolaan bisnisnya. Nah, maka melihat itu, saya melihat bahwa SFA itu saya lebih mengedepankan program-program yang lebih into bisnisnya. Ya makanya kami akhirnya menciptakan visi misi kami yang kita sebut turning fashion into business. Jadi gimana kecintaan kita terhadap fashion bikin baju, ngedesain, tapi akhirnya jadi sebuah bisnis gitu. Poin yang menarik sih ya Bu ya, karena kan nggak hanya sekedar membuat, mendesain, tapi gimana caranya supaya hasil karya kita yang kita
suka itu akhirnya bisa jadi bisnis. Nah itu seumur hidup gitu ya. Betul. Jadi kita nggak hanya berjam-jam kreativitas kita berkarya, betul. Tapi gimana sih karya ini menjadi sebuah bisnis, dan ketika itu udah masuk ke ranah bisnis, nah itu tuh nggak gampang tuh. Nah itu butuh skill yang berbeda. Banyak, itu kayak dua mata yang berbeda banget ya, harus dipelajarin ya. Nah ini yang SFA hadir untuk membantu orang-orang kreatif khususnya fashion, gimana kita bisa support mereka untuk menambah pengetahuan dan skill terkait bisnisnya. Gitu. Kalau boleh tahu apa aja tuh Bu program unggulan yang diajarin yang ada di SFA? Ya tentu sebagai lembaga pendidikan mode, pertama kita mengajarkan product development-nya dulu, yaitu desain, pola jahit. Tapi kan nggak berhenti sampai situ juga. Dari situ kita ajarkan ke ranah bisnisnya. Ya, kita ada program-program fashion bisnis, dari mulai bikin konsep bisnisnya, gimana menemukan unique selling proposition-nya atau keunikannya. Karena kan di industri fashion ini persaingannya ketat banget tuh, ya. Kemudian gimana cara launchingnya, gimana produk manajemennya. Nah itu yang kita masukkan ke dalam program-program di SFA. Selain desain, pola dan jahit tadi gitu. Gitu. Boleh kasih tahu nggak, ada nggak satu anak usaha yang udah berhasil Bu didik di SFA? Nah, udah 11 tahun nih kita sebenarnya sudah menghasilkan ratusan Indonesia emerging brand ya. Kebetulan nanti di puncak acara kita mau merayakan 11 tahun ini ada beberapa desainer yang sudah ternama ya. Salah satunya Kanza Mariam. Itu kalau dicek teman-teman bisa lihat, itu salah satu brand modestwear yang sudah besar, ya, dan konsepnya unik bisnisnya. Balik lagi ke bisnisnya, Kanza Mariam ini punya ratusan reseller dan tersebar di daerah-daerah. Nah, kemudian ada juga mungkin dengar juga Julianto, ya. Julianto itu spesialisnya itu di bridal. Berarti baju untuk bride ya, bride to be ya. Dan juga ini tahun ini ada salah satu alumni kita, bahkan mungkin tahun sebelumnya juga itu masuk ke finalis salah satu ajang lomba bergengsi di Jakarta Fashion Week di bulan Oktober nanti. Itu di acara lomba LPM. Ya, jadi menswear, lomba menswear, masuk sebagai salah satu finalisnya ya. Jadi ntar dipakai dong produknya di Fashion Week. Dan Jakarta Fashion Week itu sangat bergengsi di Indonesia. Tahun sekali kalau nggak salah ya Bu ya. Betul. Di Oktober nanti. Di Oktober ya. Menyambung ke yang tadi Bu, kita juga tahu sejak tahun lalu tuh ternyata SFA melakukan ekspansi bisnis ya, yang buka layanan SFA Brand Management Services. Bisa diceritain nggak layanan itu tuh seperti apa sih Bu? Nah jadi ini kita kan udah lebih dari 10 tahun ya. Udah lama ya ini. Bisnis itu kalau udah 10 tahun itu disebutnya win the game. Saya kebetulan pengajar fashion business juga. Tahap kita itu win the game. Kita udah jadi pemenang ya di industri itu. Nah, kalau dia di pemenang nggak bisa diem juga gitu ya, harus melakukan sebuah bertahan dan bertumbuh. Nah, salah satunya kita membuat inovasi di dalam program-program kita, di dalam ekspansi bisnis kita. Jadi tahun lalu kita ada launching beberapa program baru ya, salah satunya program fashion specialist 1 year, women's wear dan menswear. Tapi nggak hanya itu aja, kita juga ekspansi di dalam yang tadi SFA Brand Management Services. Nah itu apa? Itu bukan pendidikan Mbak. Layanan ya. Iya, tapi layanan apa? Nah, balik lagi terkait dengan bisnisnya. Jadi kami melihat para lulusan alumni atau brand owner di luaran sana itu kesulitan punya tim pengembang bisnis. Ya, tim pemasaran, promotion, penjualan. Terlalu fokus sama pembuatan barangnya kali ya. Iya, nggak gampang juga dapet tim. Nah, di situ SFA hadir bantuan tim. Jadi kita mempunyai layanan untuk membantu menjual produk mereka, membantu promosi mereka. Nah, itu dilakukan di SFA Brand Management Services. Sampai kami juga punya pelatihan-pelatihan untuk karyawan store supaya mereka paham mengenai fashion. Karena kadang kan pegawai di store itu cuma duduk nunggu customer datang. Nah,
Sekarang banyak store yang melihat nggak bisa seperti itu. Jadi karyawannya harus tahu mengenai fashion, tahu mix and match, tahu styling, sehingga kalau ada datang customer jadi tertarik, bisa menyarankan, oh ibu pantasnya pakai baju ini, betul. baju ini. Nah itu kami ada trainingnya di sana juga di dalam services. Selain juga penyebaran penjualan ke e-commerce, kemudian pembuatan web store, ya, digital marketing, content creator, itu kami sediakan di SFA Brand Management Services. Berarti di Brand Management Services sudah mengikuti yang dunia zaman sekarang ya. Jadi fokusnya untuk lebih ke digital marketing. Iya, dan lebih ke ranah digital memang ya, karena nggak bisa dipungkiri ya, kita semua udah ke ranah digital. Betul. Sekarang toko-toko online, e-commerce itu menjadi salah satu platform yang sangat memperbesar ekspansi penjualan. Gitu. Itu sangat ketolong banget berarti Bu ya. Betul, karena nggak gampang dapet tim loh. Betul. Iya, saya merasakan juga sih. Betul. Oke. Ini tadi selain fashion mengajarkan ke UMKM, iya. Terus ada ekspansi juga ke manajemennya, iya. Dan ini juga SFA tuh selalu terus ada program fashion bisnisnya ya. Iya. Juga SFA kalau sekarang itu bersama Investasiku bekerja sama untuk kita mau memberikan literasi keuangan ya sejak dini untuk berinvestment dan financial knowledge bagi seorang fashionpreneur. Nah, investasi sama fashion kan agak sedikit berbeda nih Bu ya. Kan kalau misalnya bisnis kita spending ya. Investasi kita dia di aset, di manusianya, SDM-nya. Nah, mungkin kalau misalnya dari Ibu seorang fashionpreneur gitu, kalau dihubungkan ke investasi, program kita nanti yang akan jalankan Sabtu nanti, apa sih harapan SFA gitu supaya apa gitu orang harus melek investasi gitu? Nah, kayaknya sih dunianya berbeda ya, kayaknya, tapi sebenarnya berkaitan banget nih Mbak Sandra ya. Jadi karena kita kan SFA tadi lebih menghasilkannya fashionpreneur, iya betul, pembisnis. Nah, ya. Pembisnis itu seperti yang saya alami ya, karena saya juga praktisi pembisnis, mau nggak mau dituntut untuk melek keuangan, harus smart mengelola uang. Karena apa? Dia menjalankan bisnisnya, mengatur bisnisnya, bukan hanya di dunia meng-create karya, tapi memikirkan juga kecerdasan, knowledge yang lebih di dalam pengelolaan keuangan. Nah, kenapa? Karena supaya bisnisnya tuh sustain, berkelanjutan. Jadi uang ini harus kita kelola. Nah, saya makanya juga senang sekali diundang dengan Investasiku, bisa bekerja sama karena saya melihat teman-teman di dunia kreatif fashion, khususnya fashionpreneur ini masih perlu diedukasi gimana sih pinter mengelola keuangan. Salah satunya dalam berinvestasi keuangan kita. Ya tujuannya apa? Supaya bisnisnya berkelanjutan, masa depan kita juga lebih terjamin. Nah itu yang saya harapkan kerjasama ini semakin membuka wawasan terhadap orang-orang kreatif fashion untuk sejak dini nih. Dari sekarang yuk kita lebih pintar mengelola keuangan. Dan itu salah satu materinya juga kita ajarkan di kelas fashion business kita, Mbak. Jadi kita ada kelas fashion business namanya Fast Track to Launch Your Fashion Brand. Jadi program ini menyiapkan launching bisnis dan launching produk. Salah satu materi di dalam itu adalah cash flow. Mengenai cash flow keuangan itu kita ajarkan. Nah, cash flow ini tentu kaitannya juga nanti dengan investasi. Gimana uang kita yang dari profit kita misalnya atau uang yang nganggur kita bisa alokasikan lagi supaya uangnya nggak nganggur tapi beranak pinak. Betul. Itulah makanya kita ingin dikerjasama ini dari Investasiku bisa memberikan wawasan dan mengedukasi teman-teman di industri fashion gitu. Iya, jadi tujuannya adalah untuk mengatur cash flow ya, bener banget sih, betul. Jadi
bisnis nggak melulu tentang ya pasti goalsnya mendapatkan uang ya, mendapatkan uang yang banyak, tapi kan nggak cuma di situ aja, tapi harus gimana cara mengelolanya. Betul. Mungkin jangan boleh dihabisin sekarang ya, kalau untung lagi banyak, jangan dihabisin sekarang. Ya itu harus dikelola dengan bijak, bahkan kalau bisa untungnya itu makin beranak. Makin beranak ya. Gitu. Mungkin boleh sedikit diceritain nggak Bu? Apakah ada histori di belakang sampai harusnya mengajarkan si para akademis ini untuk mereka harus pintar mengelola uang, atau mungkin pengalaman Bu Flori sendiri gimana awal-awal waktu mendirikan terus ngatur uangnya gimana sebagai seorang entrepreneur? Soalnya kan ngatur uang tuh hal yang paling sulit ya, paling susah. Betul. Kalau terima uang kayak bisa apa aja kita. Iya betul. Bener. Ya. Jadi satu, saya melihat kebutuhan lagi di murid saya, alumni saya. Kedua juga dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya melihat bahwa karena saya juga menjalani bisnis, loh ini kok uang saya mesti diapain ya? Pertama dari diri saya dulu gitu ya. Nah akhirnya saya memang memiliki kesadaran sejak dini waktu itu mungkin. Umur berapa tuh Bu, kalau boleh tahu? Saya sebenarnya agak telat juga sih Mbak, tapi baru sadar. menurut saya tidak ada yang dibilang telat. Yang penting mulai. Yang penting sadar akhirnya ya. Nah jadi mungkin saya itu sekitar 10 tahun yang lalu lah ya, 10 sampai 15 tahun yang lalu itu saya sudah sadar nih. Aduh ini uang saya sayang amat ya, cuman di sini aja gitu, gimana caranya. Nah akhirnya ya saya mengenal ya namanya investasi, reksadana, termasuk juga sekarang dari Spark Fashion Academy juga saya kelola ya. Jadi tidak hanya keuangan pribadi saya, tetapi uang perusahaan juga saya investasikan supaya profit yang dihasilkan itu makin bertambah. Nah di situ ya kesadaran saya sudah lakukan dan saya mendapatkan manfaatnya ya. Jadi mungkin gini ya, kalau kita udah punya beberapa pendapatan, kita kan kadang bingung mengelolanya. Iya betul. Tapi kalau kita udah atur, kita udah tahu mau masukinnya kemana, itu lebih enak dan saya juga merasa lebih safe. Saya bisa melihat nanti ketika saya sudah misalnya pensiun ya, saya bisa melihat nih uang saya seberapa banyak, saya bisa hidup dari uang yang ada ya, dan uang itu terus beranak pinak gitu. Karena setiap ada profit saya masukkan lagi, saya gulung lagi ya. Meskipun jumlahnya nggak gede-gede banget sih sebenarnya. Tapi itu membuat saya belajar gimana uang itu sebenarnya tidak boleh dianggurin begitu aja. Nah, pengalaman ini saya ingin juga saya sharingkan kepada orang-orang fashion di dunia kreatif. Ya, karena orang-orang fashion ini kan memang cenderung di dalam dunia lifestyle ini kan banyak sekali expensive, ya expand yang harus dikeluarkan, yang mungkin sebenarnya itu bukan yang hal urgent banget, tapi banyak kita habiskan ya. Nah di situ saya ingin mengedukasi terutama siswa SFA, alumni, bahwa yuk sejak dini kita harus semakin pintar. Karena satu, buat kehidupan pribadi kita untuk masa depan kita sendiri supaya semakin terjamin. Dengan uang yang sedikit-sedikit kita bisa investasikan, mulai dari 100.000 ya kalau nggak salah. Bisa. Dari 100.000 bayangin. Nah ini yang banyak yang nggak tahu juga nih Mbak. Dipikirnya harus punya uang ratusan juta, puluhan juta. Iya enggak. Ternyata hanya dari 100.000 kita masukin sedikit-sedikit, tapi uang itu jadi 110.000, jadi 200.000 sampai terus berkembang. Nah edukasi ini menurut saya penting sekali. Jadi kenapa sih kita bekerja sama? Karena saya melihat bahwa teman-teman di industri fashion itu harus semakin smart mengelola keuangannya, karena untuk masa depannya dan juga keberlangsungan bisnisnya. Iya. Dan masih banyak sekali yang awam. Masih banyak sekali yang awam. Jadi saya mengundang makanya investasiku untuk hadir di dalam industri fashion untuk semakin mengedukasi teman-teman saya supaya
wah bisnisnya makin maju gitu. Berarti kalau begitu investasiku dan Spark Fashion Academy itu udah satu visi nih Bu. Gitu. Satu visi, karena seperti dunia berbeda tapi berkesinambungan betul, di dalam pengembangan bisnis fashion. Iya. Satu visi di mungkin ada pengembangan bisnisnya, tapi selain pengembangan bisnis, Bu Furi juga pengen mengedukasi biar mereka tuh bisa mengatur keuangannya. Karena memang sih yang terberat itu ketika orang mau investasi adalah gaya hidup, musuh terbesar. Gaya hidup dan dari diri sendiri ya berasa berat gitu ya. Nah itu sih memang harus kita agak paksa di depan. Betul, dan itu juga saya melakukan itu. Saya ketika paksa, berapa puluh tahun yang lalu itu kan wow, itu masih umur 35 tahun, masih yang aduh kayaknya pengen beli tas brand pengen ini. It's okay ya, kita menyenangkan diri, it's okay. Tapi kita harus memikirkan ke depan jangka panjang. Nah waktu saya memaksakan diri Mbak. Oke, saya paksa nih. Setiap saya dapat gaji berapa persen saya masukin ke investasi, berapa persen buat gaya hidup saya di dunia fashion. Nggak berasa loh, udah hampir 10 tahun lebih. Ya uang saya ngegulung aja di situ. Ya udah saya taruh, saya gulung, dan akhirnya saya bisa mengukur, wah nanti saya pensiun gulungan saya tanda kutip tadi dia bisa menghidupi masa sampai akhir nanti hidup tua ya itu harus yang di satu frame-kan lah biar satu mindsetnya, biar hidup tuh ternyata nggak untuk hari ini aja tapi untuk nanti ke depan, apalagi kalau kita umurnya panjang gitu ya. Iya, berarti emang kita sudah satu kadang juga bahkan bisa buat pembiayaan sekolah anak-anak. Bisa. Saya belum lama nih kan berangkatin anak saya S2 ke UK. Ya itu sebagian dari saya investasi ambil dari situ. Jadi saya nggak ngorek tabungan saya loh. Iya. Serius, ini jujur saya ambil dari situ untuk memberangkatkan anak saya. Nah mungkin untuk pembelajaran juga nih untuk kawan Visto, Bu Furi sampai bisa memberangkatkan anaknya melalui investasi. Berarti gaya hidupnya dikecilin dong Bu sekarang ya? Gaya hidup tetap, cuman mungkin ada apa tips gitu? Betul. Jadi kalau sekarang memang karena mindsetnya sudah dirubah. Mindset. Karena mindsetnya sudah dirubah. Kalau saya dapat uang, yang saya pikirkan gimana uang ini beranak pinak dulu. Itu nomor satu. Itu yang saya selalu pikir, ini nggak boleh nganggur, ya. Yang kedua ya untuk memenuhi lifestyle saya gitu. Karena ya saya kan juga hidup di industri fashion harus baju rapi. Iya betul. Harus penampilan nomor satu. Tapi kan nggak harus yang mengeluarkan duit maksa. Mindsetnya udah dirubah sih. Jadi itu semua harus balance. Betul. Setuju. Oke, maka dari itu kawan Visto, jadi kita SFA Academy, Spark Fashion Academy mengadakan kolaborasi bersama Investasiku ya. Dan acara ini sebenarnya acaranya SFA di Senayan City ya. Hari Sabtu jam tanggal berapa Bu nanti? Nah, jadi karena kita udah 11 tahun, kita mau merayakan ya puncak. Sebenarnya kita punya acara 2 hari. Hari Jumat tanggal 20 itu konsepnya open house, tapi open house-nya beda juga Mbak. Oh, kayak gimana? Kalau tempat lain kan desain pola. Nah, kalau kita bisnis. Oh, oke. Di hari Jumat itu kita ada namanya expert talk. Kita mengundang famous dan top brand owner Indonesia. Wah, itu keren-keren banget. Ada Mas Rinaldi, tahu dong Mas Rinaldi yang bikin aksesoris, dipakai top artis di dunia bahkan ya. Kemudian ada top brand dari Julianto yang juga salah satu alumni SFA, dan William. Wah, itu yang dia lagi naik daun. Mereka akan sharing mengenai kekuatan, keunikan bisnisnya, produk dari sisi bisnis. Nah, kemudian ada juga kami undang direkturnya Zalora tuh, kita undang Zalora, juga, ya Bu Ila. Kemudian juga ada Pak Aldo dari brand Das Indonesia yang outletnya udah lebih dari 300 di Indonesia. Nah, mereka kan berbicara gimana sih start the business sampai win the market. Nah, itu hari Jumat. Nah, puncak acara celebrationnya bersama Investasiku nanti itu di Senayan City loh. Wah, itu mall yang semua orang pasti kesana ya. Itu puncaknya berupa mini talk show bersama Investasiku, dan juga gongnya itu diakhiri dengan fashion show dari 5 desainernya SFA. Gitu. Jadi temanya itu
kita akan bawain tema fashion show-nya tuh Dust Till Dawn. Nah, Dust Till Dawn kayak lagu nih sebenarnya. Iya benar Bu, betul. Nah, Dust Till Dawn itu sebenarnya dari petang ya, dust petang till dawn sampai fajar. Oh, jadi bukan fajar sampai petang ya. Berbicara perjalanan. Gimana kita dari senja, remang-remang, mungkin kalau dikonotasikan aduh lagi suram-suramnya nih bisnis, lagi mau starting. Tapi dengan berprogres, konsisten, akhirnya kita menemukan fajar. Ya, sebuah kecerahan, bisnis yang berjalan. Nah, itu akan diperagakan dalam bentuk fashion show. Dengan stylenya itu agak-agak bohemian, romantis dengan warna-warna pastel. Oh, pastel. Harus dateng nih. Iya, seru banget nih kayaknya nih. Ada bisnisnya dapet, investasinya dapet, plus fashion show-nya. Yes, pokoknya pastel. Lengkap banget temanya deh. Pastel. Iya. Berbicara tentang Dust Till Dawn itu ya. Oke, jadi kawan visual ini boleh nggak datang juga Bu? Semua wajib datang. Diundang datang ke Senayan City hari Sabtu tanggal 21 September jam 1.30 siang. Ya, jam 1.30 siang till drop. Ya. Ya, jadi kalau di sini kawan visual yang pengen dengerin bisnisnya sekaligus untuk lihat talk show, belajar tentang pengelolaan keuangannya setelah berbisnis, gimana cara ngelolanya, datanglah ke acara SFA ini ya, tanggal 21 September nanti di Senayan City. Ya, kalau tadi kita sudah dengar nih berbincang dengan Ibu Fluri, sangat menarik banget ya. Emang ternyata fashion, bisnis, investasi itu saling bisa berkaitan. Kayaknya nggak bisa habis ya kalau ngomongin bisnis. Iya, betul. Saya pengen diundang lagi tuh. boleh banget. Karena biar teman-teman di sini melek, investasi itu bukan, investasi juga sebenarnya bisnis, tapi bisnisnya bisnis paper gitu kan, di saham, reksadana. Nah, kalau ini bisnisnya bisnis real gitu, dan dunianya fashion. Di saham juga ada, kalau saham fashion juga ada kayak Mitra Adi Perkasa yang kayak gitu. Nah, mungkin Bu Fluri boleh disampaikan ke kawan Viso di sini kalau misalnya ingin mempelajari lebih lanjut gitu, pengen ikut akademinya atau pengen tahu tentang SFA Academy, Spark Fashion Academy di mana sih? Gitu. Oke, jadi kita Spark Fashion Academy ini juga punya konsep kelasnya juga unik nih Mbak. Jadi kita sebutnya SFA Anywhere dan Everywhere. Tuh tahu dunia digital kan, era digital. Nah, online berarti ya, bisa online ya Bu ya? Ya, jadi Anywhere dan Everywhere itu kita create memang di era COVID. Jadi kita ada kelas-kelas online yang bisa di-reach se-Indonesia. Bahkan juga kita punya murid-murid dari luar negeri karena melalui kelas-kelas online. Nah, kemudian kelas venue kita juga konsepnya berkolaborasi di dalam ekosistem fashion. Kita punya 2 kelas venue, yaitu di Jakarta Fashion Hub, di Jalan Teluk Betung nomor 33, itu sebelahnya Grand Indonesia. Strategis banget, bisa naik LRT, bisa naik, itu deket banget. Dan satu lagi kelas venue kita itu di Karisma Creative Studio. Nah, itu di mana? Itu di Tamrin City lantai 2, bekerja sama dengan Karisma Kustor. Kalau Jakarta Fashion Hub itu ekosistemnya kain yang sustainable, karena memang salah satu value-nya SFA mendukung sustainable fashion. Nah, kita ada di situ, jadi teman-teman yang belajar tuh bisa sekalian beli kain juga di sana, dan kain-kainnya eco semua. Nah, kalau yang di Karisma Creative Studio itu ekosistemnya aksesoris Mbak. Ada beading, ada renda, ya ada beberapa kain juga. Jadi sambil belajar, tempatnya itu udah kreatif banget, mau nempelin beading tinggal udah ada ditempel. Nah, itu konsep kelas kita. Selain juga kelas-kelas online untuk me-reach anywhere dan everywhere ya. Berarti kelasnya emang menarik banget, langsung ya, ekosistemnya harus juga udah ke kelas. Iya. Dan kalau bisa jangan lupa kalau misalnya mau menanyakan lebih lanjut tuh bisa follow IG-nya Spark Fashion ya. @Spark Fashion Academy, mungkin nanti ada di link kita. Terus bisa DM di situ kan? Yes, betul. Follow, terus kalau mau lihat update apapun tentang kegiatan dan info apapun bisa ada trial class free-nya. Ada trial class, wah itu menarik. Nah, siapa yang mau coba kelasnya bisa visit dan trial gratis, baik dari sisi desainnya, dari sisi pola kita juga
apabila udah punya sistem, kita sebut the easy way. The easy way. Pernah lihat orang bikin pola nggak, Mbak? Pernah sih. Nah, itu kan kayak konstruksi, Iya, ada rumus-rumus. Oh, itu ada rumusnya. Ya, blueprint pakaian itu kan di pola. Iya. Terus baru tempel-tempel gitu Bu ya. Ya itu nggak gampang kan, salah ukur bajunya jadi miring, nggak enak. Iya. Nah, kita udah ada sistem penggarisnya yang mempermudah pembuatan pola. Rumusnya udah di penggaris tersebut yang kita sebut the easy way pattern making. Patternnya udah gitu. terbentuk Mau ya. coba di situ bisa, mau konsultasi bisnisnya, langsung kadang bersama dengan saya loh. Kalau untuk konsultasi bisnisnya. Iya. Oh, Ibu Florinya udah ada di sana standby kalau Iya, karena saya pengajar fashion business. Salah satu pengajar fashion business untuk konsep brand development. Oke, jadi biar brandnya tuh bisa cepet ya, Ya, punya diketahui konsep, banyak orang. keunikan, tahu target market, tahu opportunity-nya. Iya. Tapi penasaran satu nih Bu, harus bisa gambar gak sih kalau mau ikut kelasnya? Zero knowledge. Oh, zero knowledge, Knowledge-nya tuh wow. lucu loh. Ada yang pendidikannya kimia, akuntansi, hukum, tapi karena punya hasrat ya, passion, hasrat di passion. fashion, mau bikin bisnis, akhirnya belajarlah di SF. Ayo bisa kok ya. Baru tahu ya ternyata nggak harus pinter gambar. Dan bisnis Ternyata fashion nggak bisa sangat gambar. menjanjikan loh. Iya sih, everlasting loh fashion ya. Cuman emang dibutuhkan ide kreatif yang terus-terusan harus Plus kita skill buat ya. bisnis. Skill ya, skill bisnis. Betul, penting. Sama skill mengatur keuangan Bu, jangan lupa. Lagi. Oke, mungkin cukup. Terima kasih Bu Flori untuk waktunya. Saya udah sangat terinspirasi banget nih ya. Sekolah bisnis tentang bisnis fashion yang gak ada matinya, plus bisa kembali investasi gitu kan. Ini double banget sih, bonusnya triple malah bukan double lagi. Jadi kalau bisa jangan lupa ikuti acara Spark Fashion Academy nanti di Senayan City ya, hari Sabtu ini. Jam 1.30 puncak acara 11 tahun Spark Fashion Academy. Oke, Konsisto mungkin sekian berbincang-bincang kita kali ini dengan tamu yang spesial kita Ibu Flori. Mungkin di kesempatan lain kita ada bisa bahas lain Ibu ya. Seneng banget. Di podcast kita nanti lagi. Dan jangan lupa Konsisto tak lupa juga saya ingatkan untuk tetap transaksi di investasiku karena kita ada cashback MPC point yang bisa dipakai di seluruh Merchant City Co-op serta bisa diinvestasikan kembali di reksadana. Oke, Konvisto, sekian Investalk kita kali ini. Nantikan Investalk lainnya bersama tamu spesial lainnya. Investasiku for better tomorrow. Yeay.